Pokemon hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan beberapa desain tampak seperti Pokemon kecil yang ganas dan lainnya sangat lucu. Tetapi tidak semua Pokemon diciptakan sama dan ada pula yang aneh atau bahkan jelek. Karena sekarang ada lebih dari 1000 makhluk yang terdaftar di Pokédex resmi, masuk akal jika beberapa Pokemon mungkin bukan yang paling cantik atau keren di mata para penggemar. Meski begitu ya sebenarnya tetap bisa dinikmati tergantung pandangan masing-masing. Sejujurnya, secara umum game menunjukkan bahwa desain Pokemon generasi pertama cukup jadi pembelajaran. Kebanyakan mereka sangat sederhana dan tidak wah sama sekali. Tapi sekarang banyak dari Pokemon yang paling disukai berasal dari generasi pertama tersebut. Karena memang kenangan akan mengubah pandangan penggemar. Ini sesuai permintaan salah satu di antara kalian. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Trabis. Ada beberapa Pokemon yang dirancang agar terlihat seperti benda mati, yang terkadang merupakan ide cerdas dan bisa sangat unik apabila hadir di Pokemon. Beberapa orang mungkin menganggap ide ini terlalu berlebihan, seperti halnya dengan Trabis, yang sepertinya lebih memilih untuk membuangnya di pinggir jalan daripada menangkapnya. Trabis yang malang dirancang agar benar-benar terlihat seperti kantong sampah Pokemon, yang tidak hanya sedikit membosankan, tetapi juga tidak terlihat seperti sesuatu yang harus digunakan dalam pertempuran, dan kebanyakan orang tidak puas dengan kehadiran Pokemon ini. Execute. Pokemon telur Execute ya sebenarnya cukup lucu ya, dan jelas sebenarnya ini hanyalah sekelompok 6 telur dengan wajah tergambar di atasnya yang saling menempel dalam satu kawanan setiap saat. Jika telur yang ada ya kurang dari 6, maka seluruh kelompok akan gagal dan menjadi pengecut alias lemah. Meskipun desainnya agak membosankan karena ya hanya berupa telur berwajah gitu, namun pecahan telur di bagian belakanglah yang membuat mereka jauh lebih buruk. Secara teoritis ya telur tersebut sudah tidak hidup lagi, yang menunjukkan bahwa 5 telur lainnya membawa temannya yang sudah mati kemana-mana. Voltorb. Desain Voltorb sungguh membosankan, dengan tampilan seperti bola dasar yang terlihat seperti Pokeball tanpa tombol. Tidak ada yang salah dengan Voltorb, dan itu adalah nomor Pokédex ke-100, yang merupakan perbedaan menyenangkan untuk dimiliki oleh Pokemon manapun, karena ya spesial ke-100. Tetapi tidak ada yang sangat mengesankan atau keren dalam desainnya selain meledak sendiri. Ketika ia berevolusi, ya ia tidak melakukan hal yang lebih baik karena ia hanya tumbuh lebih besar dan mengubah warnanya ketika menjadi Electrode, atau membalikan warnanya lah yang jelasnya gitu. Kalian pun pasti tidak akan terlalu senang saat evolusi ini muncul. Jynx. Jynx adalah Pokemon dengan masa lalu yang sangat kontroversial di balik desainnya. Ini menampilkan tampilan yang sangat menyeramkan dari seorang wanita humanoid dengan rambut pirang panjang, yang kemudian diperburuk oleh gerakannya yang bergoyang-goyang. Pokemon ini tingginya hampir 5 kaki dan awalnya memiliki kulit hitam, ya tetapi itu diubah menjadi ungu setelah sejumlah keluhan tentang warna kulit tersebut. Pilihan warna ungu juga bukan hanya rencana desain yang buruk, tetapi secara umum semua Pokemon humanoid sedikit lebih menarik hanya karena menjadi humanoid. Dan desain Jynx adalah Pokemon yang paling terkenal di antara semuanya karena sangat mengerikan. Mr. Mime. Berbicara tentang desain karakter Pokemon humanoid, ya Mr. Mime adalah salah satu yang terasa sedikit menakutkan dengan perpaduan badut dan pantomim. Ekspresi wajah dan tindakan psikisnya digabungkan untuk menciptakan bahan agar orang-orang mengalami mimpi buruk. Sungguh mengherankan bagaimana pelatih Pokemon dapat mengendalikannya ya kan. Bahkan di Pokemon live action aja ya banyak banget yang bilang jika ini tidaklah family friendly. Di anime mungkin ditutupi dengan tingkahnya yang konyol, tetapi jika dipikir secara logis, kayaknya nggak mungkin ya anak-anak 10 tahun berani menyuruhnya. Unown. Pokemon Unown adalah spesies Pokemon tunggal yang memiliki 28 bentuk berbeda. Bentuk-bentuk ini untuk setiap huruf alfabet serta tanda seru dan tanda tanya. Meskipun secara latar belakang Pokemon ini menjalankan segala sesuatunya di belakang layar untuk menjaga agar alam semesta Pokemon tidak runtuh.
Ya, ini hanya terasa seperti desain makhluk membosankan yang menghabiskan ruang di perpustakaan Pokemon. Karena bahkan bentuknya saja hanya kumpulan huruf yang hidup dan menjadi Pokemon. Ya, berpengaruh sih berpengaruh, tapi kalau sesederhana ini, kemungkinan mereka juga terabaikan. Klefki. Klefki adalah desain karakter Pokemon burik lainnya yang dibuat agar terlihat seperti benda mati dan merupakan konsep yang membingungkan untuk seekor monster. Desain Pokemon Klefki tidak pernah masuk akal dan beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah perancangnya kehilangan kunci mereka pada malam sebelumnya dan merasa kesal karenanya kemudian berinisiatif membuat Klefki. Gitukah? Pokemon kecil ini secara harfiah hanyalah sekumpulan kunci yang menyelinap ke dalam rumah manusia untuk mencuri kunci mereka. Tapi syukurnya ya Klefki masih menawarkan beberapa move bagus dalam pertempuran. Tapi ini adalah ide desain yang sangat membingungkan. Likitang. Baik bentuk evolusinya Lickilicky dan Lickitung agak mengganggu secara konsep. Menurut Pokédex, lidah Lickilicky dan Lickitung sama cekatannya dengan tangan manusia. Air liurnya mengandung zat pemati rasa dan faktor asam sehingga Pokemon ini dapat melumpuhkan dan kemudian menguraikan apapun atau siapapun dengan lidah tersebut. Lidah menakutkan ini juga bisa mencapai panjang 82 kaki, sehingga menyulitkan mangsa manapun untuk melarikan diri. Konsep desainnya ya terbilang unik dan para penggemar Pokemon telah menikmati lidah Lickitung yang dapat ditarik ini selama permainan. Namun monster berliur merah muda basah ini bukanlah desain yang perlu dibuat dan diingat oleh para penggemar. Solosis. Desain Solosis sebagai karakter Pokemon seharusnya berbentuk sel yang sangat besar, namun ini sangat kecil coy. Tubuhnya dibungkus dalam cairan kental yang akan bocor jika terkena sesuatu dan berkomunikasi secara telepati. Segala sesuatu tentang konsep ini aneh dan menjadi lebih buruk setelah diperiksa lebih dekat lagi. Dengan fitur tipe kayak kuncir keriting gitu, kemudian mata hitam dan lubang berlian merah atau apalagi tuh. Keseluruhan desain ini sepertinya bukan sesuatu yang ingin ditangkap oleh pelatih Pokemon dalam sebuah bola dan kemudian digunakan untuk menyerang Pokemon lain. Musharna. Entry Pokédex menyatakan bahwa Musharna dirancang dengan tampilan tapir dengan kabut mimpi yang keluar dari kepalanya. Desain Pokemon Musharna sebenarnya memerlukan sesuatu yang perlu ditambahkan lagi, karena terlihat jauh lebih buruk daripada tanpa penjelasan apapun. Kayaknya masih mendingan pra-evolusinya deh. Meringkuk dalam posisi janin dengan pusaran merah jambu yang muncul dari atas kepalanya, memberikan kesan seperti janin dengan tali pusar. Ada begitu banyak desain yang luar biasa untuk Pokemon yang telah diciptakan selama bertahun-tahun, sehingga mudah untuk melihat bagaimana beberapa di antaranya bisa saja meleset dari para penggemar, ya termasuk Musharna ini. Dan itulah beberapa desain Pokemon terburuk. Ini sebenarnya penilaian dari banyaknya penggemar. Pokemon ini semuanya menyenangkan untuk dikoleksi, jadi ya nikmati saja. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.